membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayah dan bunda semuanya, bagaimana nih kabarnya pada malam hari ini? Boleh yang off cam kamera, boleh di chat kolom komentarnya. Bagaimana kabarnya ayah dan bunda semuanya? Baik, alhamdulillah. Kabarnya sehat ayah dan bunda semuanya? Sehat ya, Masya Allah. Alhamdulillah ayah dan bunda semuanya kabarnya sehat ya. Semangat ayah dan bunda semuanya, masih semangat. Boleh diaktifkan audionya. Bunda Amelia semangat. Semangat, Kak. Masya Allah. Belum semangat nih, belum kelihatan semangatnya. Baik, ayah dan bunda semuanya, kalau ditanya kabarnya kita pakai gerakan ya. Biar menunjukkan semangat kita nih ya, Masya Allah. Baik, ketika ditanya kabarnya sama saya ya, ayah dan bunda semuanya, bagaimana nih kabarnya ayah dan bunda semuanya pada malam hari ini? Dijawabnya dengan gerakan. Ya, oke. Siap. Gerakannya gini, ayah dan bunda semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mantap. Siap? Sudah hafal? Diangkat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Mantap. Siap. Siap ayah dan bunda semuanya? Siap. Siap ya. Boleh. Ayah Mulyadi diaktifkan audionya. Oke, ayah dan bunda semuanya. Bagaimana nih kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Masya Allah, luar biasa. Ayah dan bunda semuanya sudah kelihatan nih semangatnya. Karena tadi ketika ditanya kabar belum pakai gerakan, alhamdulillah sehat teh gitu ya. Kalau pakai gerakan ya ayah dan bunda semuanya, karena ada riset yang mengatakan ketika kita menyingkronkan antara ucapan dan gerakan, maka itu akan menumbuhkan semangat kita. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak kepada ayah dan bunda semuanya. Baik nih, sebelum melanjutkan, mungkin ada yang sudah mengenal saya juga ada yang mengenal nih Bunda Anis, mungkin sudah mengenal saya ya. Baik nih, kepada ayah dan bunda yang lainnya yang belum mengenal, mungkin dari tadi bertanya-tanya siapa yang berbicara di depan laptopnya, di depan HP ayah dan bunda semuanya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Fitri Fauzia, ayah dan bunda semuanya. Saat ini saya tinggal di Bandung. Masya Allah, salam kenal, salam silaturahmi, ayah dan bunda semuanya yang hebat. Masya Allah. Salam kenal ya Bunda Sri, ya Ayah Mulyadi, Bunda Amelia, Masya Allah. Alhamdulillah ayah dan bunda semuanya kabarnya sehat ya. Baik, ayah dan bunda semuanya sudah siap untuk menerima materi pada malam hari ini? Boleh diangkat jempolnya kalau sudah siap? Siap. Siap. Insya Allah. Ayah dan bunda semuanya, Masya Allah ada Bunda Dia nih. Sudah hadir, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan bunda semuanya, ingin mendapat keberkahan materi pada malam hari ini berapa persen nih kira-kira? 30%, 50%, 100% atau 1000% ayah dan bunda semuanya? Boleh dijawab. 70%. 100%. 100 atau 1000?
1000, Masya Allah. Pastinya ya, ayah dan bunda semuanya ingin mendapatkan ilmu dan juga hanya 1000% Teh Fitri ya, ayah dan bunda semuanya, Masya Allah. Baik, kalau ingin mendapatkan keberkahannya 100 plus persen, ayah dan bunda semuanya ada syaratnya ya. Syarat yang pertama, diluruskan niatnya. Kemudian yang kedua, yang tidak ada kendala, diaktifkan kameranya. Ayah dan bunda semuanya. Kemudian yang ketiga, cari tempat yang aman dan juga nyaman. Aman sinyalnya, nyaman tempat duduk ayah dan bunda semuanya. Boleh sambil senderan ya, ayah dan bunda semuanya. Boleh ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir harus bahagia. Karena ketika menerima materi, kita kondisinya galau, sedih, itu akan susah masuk, Bunda. Jadi harus bahagia. Boleh ayah dan bunda semuanya berikan senyuman terbaiknya di kamera. Tunjukkan kebahagiaan malam hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah ayah dan bunda semuanya sudah siap dan juga sudah semangat untuk menerima materi pada malam hari ini. Baik ayah dan bunda semuanya, kalau sudah siap untuk menerima materi pada malam hari ini, Alhamdulillah guru kita bersama Ustadz Didik Eli Agus Landik sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan founder dari Islamic Parenting. Islamic Parenting, ayah dan bunda semuanya sudah memiliki banyak ribuan alumni dan juga sudah banyak yang merasakan manfaatnya ketika mengikuti Islamic Parenting Didik Eli. Semoga ayah dan bunda semuanya terus istiqomah ya ayah dan bunda semuanya, karena di Islamic Parenting ini banyak kegiatannya, banyak ilmu yang akan didapat ya ayah dan bunda semuanya. Baik, Masya Allah, Fitri ingin sapa dulu guru kita bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, 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 semangat. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik Ustadz, langsung dimulai saja ya Ustadz. Baik, terima kasih Fitri. Eli Agus Landik, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Segala puji bagi Allah, dialah Allah yang menjadikan malam menjadi siang, siang menjadi malam, menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita sebagai suri teladan umat manusia. Beliau Allah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap ingin senantiasa diaku sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Ayah bunda, dimanapun ayah bunda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin dan anak keturunannya soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Teh Fitri yang menjadi moderator di malam hari ini, kepada ayah bunda yang sudah hadir, ada Bunda Sri, Pak Mulyadi, Bunda Amelia, Bunda Anis, dan ayah bunda yang lainnya yang insya Allah menyimak di kolom komentar. Silahkan bisa berikan reaksinya di kolom komentar jika ayah bunda menyimak dalam kegiatan malam hari ini. Insya Allah di sharing parenting malam hari ini tema besarnya tentang pergaulan anak remaja. Nah, Masya Allah ya. Dan terima kasih nih udah kita sharing bareng selama 1 bulan ini. Dan luar biasanya saya senang sekali dengan ayah dan bunda yang sebenarnya saya belajar dengan ayah bunda semuanya. Nah, maka di sini silahkan boleh mungkin ayah bunda memberikan informasi bagaimana pergaulan tentang anak, bagaimana mungkin solusinya, dan bahkan mungkin boleh jadi kita memiliki semangat untuk menjadikan anak keturunan kita soleh-soleha. Baik ayah bunda, kita mulai kembali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, materi tentang pergaulan anak remaja ini berkaitan dengan keresahan bagaimana di lingkungan kita. Nanti Ayah Bunda juga boleh sharing ya. Kalau di lingkungan yang saya lihat, apalagi misalkan sebagai seorang guru, kita pasti ngelihat gitu ya lingkungan-lingkungan sekitar, atau kita lihat bagaimana anak-anak zaman sekarang. Itu banyak sekali yang mengadu tentang permasalahan anak remaja. Apa aja sih yang menjadikan pergaulannya ini misalkan rusak lah, apa saja misalkan pergaulannya yang bisa menjadikan anak ini melawan lah, bahkan ada yang masuk geng motor, subhanallah. Maka kita coba ulas, kita coba cari solusinya. Bahkan ada yang sampai fenomena-fenomena yang sebelumnya nggak terjadi bisa terjadi. Ini kalau di kota-kota besar ada yang sedang mereka mengikuti tren bagaimana pakaian mereka seperti kartun ya. Jadi namanya cosplay gitu. Anak zaman sekarang dia cosplay menjadi kartun. Dia udah pakaiannya udah aneh-aneh gitu subhanallah ya. Ada yang seperti itu kalau kita ngelihat dari pandangan-pandangan yang mungkin berbeda, kayaknya kok kenapa sih sampai segininya beli pakaian yang mahal-mahal, lalu memakainya nggak malu di depan banyak orang, malah dia bangga dan seterusnya. Atau mungkin ada permasalahan anak saya lagi pacaran, bahkan ada anaknya yang homoseksual dan seterusnya itu mungkin boleh jadi banyak kasus-kasusnya dan kita sebagai orang tua atau guru kadang khawatir jangan-jangan ini terjadi kepada anak kita dan kalau terjadi gimana caranya supaya kita terhindar anak-anak kita dari hal seperti ini bahkan yang kita inginkan anaknya yang soleh-solehah bahkan rajin ibadah dan lebih dari itu kita bisa didekatkan dengan Al-Quran, didekatkan dengan bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di materi kali ini itu sangat penting sekali dan kita coba akan bahas dari materi pertama dulu ya, karena sebelumnya disampaikan materinya step by step, tentu materi juga yang selalu terupdate ya, diterbarukan dari materi-materi sebelumnya. Maka saya coba tampilkan share screen di layar Ayah Bunda ya. Nanti insya Allah muncul di layarnya. Dan ini insya Allah nanti akan diberikan sebagai bahan referensi bagi Ayah, bagi Bunda, atau bagi referensi ketika Ayah Bunda pun menjadi seorang guru. Nah, yang pertama tentang konsep keluarga sakinah. Nah, Masya Allah, ini konsep keluarga sakinah. Kenapa ini harus kita coba kuatkan kembali untuk diri kita atau ayah bunda ngelihat ada adik kakak kandungnya, keponakannya menikah, tapi kok kerjaannya kayaknya mengeluh terus, pekerjaannya kayaknya bertengkar terus, kerjaannya kayaknya nggak bahagia, nggak bersyukur itu dalam konsep keluarganya itu. Bahkan ada yang mengadu konsultasi, dia udah punya 3 anak, tapi ternyata suaminya itu tertarik lagi dengan yang lebih cantik mungkin daripada dia, yang lebih daripada istrinya di rumah. Sehingga ternyata anaknya diterlantarkan, sehingga ternyata malah frustasi, capek, lelah, bahkan berputus asa. Atau mungkin ada juga enggak ditinggalkan itu. Dia enggak berpindah hati, tapi ternyata apa? Tapi dia pun mengkhianati di belakangnya. Dia enggak mau lepas yang istrinya, tapi dia ternyata mengkhianati di belakang. Sehingga perhatiannya di rumah hanya sekedar pulang saja. Sehingga ketika ke rumah, ya mungkin tidak ada kasih sayang di dalamnya. Nah, ini makanya ternyata dia hidup bersama, bahkan ada yang sudah 20 tahun menikah, udah punya anak 1, 2, bahkan 3 seterusnya, tapi tidak menemukan ketenangan di dalamnya. Tidak menemukan kebahagiaan di rumahnya. Padahal harusnya menjadikan rumahnya menjadi rumahku surgaku, rumahku tempat bermalamnya, tempat istirahatnya, tempat di mana pulang ke rumah yang mendapatkan ketenangan kebahagiaan. Namun ketika misalkan disurvei, atau mungkin di antara kita jadi survei, sudahkah rumah kita menjadikan ketenangan bagi suaminya? Sudahkah rumah kita menjadi ketenangan bagi anaknya? Atau bagi kita sendiri yang ternyata kita sehari-hari mungkin di rumah?
Atau ada di antara kita yang bekerja keluar rumah lalu pulang ke rumah bukannya untuk istirahat malah capek, memang nggak menemukan ketenangan itu di rumah. Memang ada khusus di dalam rumah, ada yang sampai dikirim itu setan untuk apa? Untuk bagaimana mengganggu rumah tangga seseorang. Supaya di antara mereka ada kemarahan, ada kebencian, bahkan pengen itu bercerai, bahkan berpisah. Itu setannya khusus untuk mengganggu rumah tangga. Bahkan ketika itu ada yang berhasil setannya, maka laporan ke iblis. Hei, kau telah melakukan apa? Ternyata setan yang mengakui, aku sudah membuat keluarga itu bercerai, membuat keluarga itu bagaimana bertengkar. Maka kata iblis, kau setan yang patut diberikan apresiasi. Nah, subhanallah, di dalam setan aja mereka ada yang diapresiasi karena prestasinya mampu bagaimana merusak hubungan keluarga. Nah, subhanallah. Nah, mudah-mudahan kita ada keluarga sakinah ini, ketenangan, kebahagiaan dengan cara apa? Nah, Allah ketika itu sudah bagaimana mentakdirkan kita ada punya pasangan, punya anak, ya, dan bahkan ditakdirkan itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, coba nih kalau misalkan boleh tahu, ya, di sini ada nggak yang nikahnya sama orang jauh gitu ya, beda pulau, beda kota, ada yang nikahnya beda kota, ada di antara bunda. Kalau ada boleh acungkan tangan atau tulis di kolom komentar ya, di kolom chat. Oh ada ya, masya Allah. Jadi kalau boleh tahu dia sama orang mana nih? Ada yang jauh-jauh gitu ya, gitu ya. Ada yang beda kota, ada yang beda pulau gitu ya. Nah, masya Allah ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu kan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Emang nggak ada misalkan di kampungnya yang cantik, emang nggak ada yang di ya jangan sekampung gitu ya, sekecamatannya yang solehah. Itu kan pasti ada. Tapi kenapa misalkan ada yang sampai keluar kota, keluar pulau? Nah, itu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu jodohnya yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, cuman kalau kebahagiaannya, ketenangannya, itu kita yang harus memperjuangkan, kita harus membuatnya. Jadi ketika Allah sudah berikan jodohnya, udah ketemu dengan jodohnya, untuk bahagia tidaknya dalam keluarga kita ini, maka itu Allah serahkan kepada kita yang menjalaninya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, atau sebagai seorang anak. Mau dibuat panas terus, ya bisa. Gitu ya, dibuat panas terus, buat marah terus, buat kesel terus, ya tinggal layani aja itu kekesalannya atau mungkin ketidak bagaimana ketidakpuasan dalam berumah tangga itu. Mau dibuat misalkan pertengahan, ya udahlah, ada mungkin marahnya, ada keselnya, ya itu bisa. Atau mau dibuat adem-adem saja. Jadi mungkin ada yang ini marah, yang ini mencoba mengalah, yang ini mungkin boleh jadi marah, yang ini mengalah. Maka ternyata saling melengkapi, ternyata mencoba untuk menjadikan ketenangan supaya tidak menjadikan sebuah kehancuran. Maka ini pun akan berpengaruh kepada anak dan keturunan kita. Maka ya gimana lagi misalkan di antara kita, emang misalkan ujiannya kecil, kan ujiannya besar, ya betul. Kita mungkin pasti bisa merasakan ujiannya beda-beda, dan mungkin setiap keluarga, setiap kita ini beda ujiannya masing-masing. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana berjuang untuk bisa menjadikan keluarga ini keluarga yang bahagia, keluarga yang tenang, dan mampu melahirkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Maka yang pertama adalah saling memuliakan. Nah, apa katanya? Saling memuliakan. Masya Allah. Ini yang mungkin agak berat juga gitu ya. Apalagi kalau udah ada rasa kesel gitu ya. Ini kalau misalkan tanya ibu-ibu atau bunda-bunda, kira-kira bunda lagi kesel, lagi marah gitu ya. Tiba-tiba suami Noel-Noel. Nah, kira-kira layanin tidak? Apa sih colek-colek gitu kan? Kebanyakan lagi kesel, apaan sih lagi kesel, bukannya dirayu, malah mungkin boleh jadi apa namanya itu menggoda-goda ini dan itu kebanyakan sangat luar biasa, mungkin boleh jadi sangat sulit untuk terus kalau misalkan kira-kira mau misalkan senyum ke suami, kayaknya berat banget senyum ke suami gitu kan ya, atau ketika misalkan mau lemah lembut ke suami, kok yang ada adalah suaranya tinggi terus, atau misalkan ini dan itu kok kayaknya berat sekali gitu ya,
Nah, sedangkan misalkan di luar biasa saja bisa tersenyum atau bisa memuliakan yang lain, tapi kenapa ke suami sendiri nggak bisa misalkan memuliakan? Atau sebaliknya, seorang suami pas giliran keluar ke istri, tetangga, ke siapa senyum, giliran ke suami, ke istrinya sendiri boro-boro disenyumin gitu kan ya, malah bahasanya mungkin ada yang sampai mungkin hal-hal yang tidak baik pun diberikan. Ini ada cerita juga lucu, katanya awal-awal kalau menikah, ya mungkin saling memuliakan, saling menutup, saling menjaga, katanya apa ya, sampai katanya mau buang angin, mohon maaf, buang angin, aduh ditahan-tahan, malu sama suami gitu kan, malu sama istri gitu kan. Ya akhirnya udah 5 tahun pernikahan gitu kan ya, nah, udah mulai terdengar suara cider, itu apa Pak? Nah itu buat kamu katanya, subhanallah. Ternyata bukan saling memuliakan, malah tambah hal yang seperti itu. Katanya awal-awal nikah gitu kan ya, kalau jalan-jalan berdua gitu kan, saling gandengan ya, lalu ketika terjatuh, aduh dibangunin, aduh apa yang sakit ini dan itu. Ketika udah 5 tahun menikah, 10 tahun menikah, jalannya itu udah bukan gandengan tangan, udah jauh lagi. Suaminya udah di depan, itu istrinya ketinggalan sama anak-anaknya, ayo cepat gitu kan, lama banget jalannya, subhanallah gitu ya. Jadi nggak ada misalkan tentang saling memuliakannya, maka kebahagiaan itu mungkin akan semakin luntur, bahkan ada yang sampai merasa tidak diperhatikan, ada yang sampai bagaimana merasa tidak disayangi, merasa tidak dicintai, dan akhirnya ketenangan itu hilang. Dan bahkan setan nanti akan datang, yang ada adalah was-was tentang bagaimana kekhawatiran, dan jangan sampai kekhawatiran itu datang, lalu istri atau suami ternyata malah mendapatkan ketenangan di luar pernikahannya, di luar keluarganya, yang sehingga itu menghancurkan. Maka memang benar ketika misalkan mau berjuang untuk menemukan kebahagiaan, ketenangan, ketakwaan atau surga dari Allah, maka itu seakan-akan berat sekali. Seperti tadi seorang istri kayaknya berat sekali untuk melayani suami, untuk memuliakannya. Kenapa? Al-jannatu hufas bil makari. Surga itu ternyata si nafsu ini kayaknya berat banget. Wanar hufas bisa hawat. Sedangkan ternyata ketika kepada neraka, kadang-kadang syahwat itu ternyata mendukung, bahkan dia senang dengan hal-hal yang seperti itu. Maka kita coba ulas tentang bagaimana kewajiban pasangan. Tentu ya mudah-mudahan yang menjadi suami yang teladan, yang memberikan perhatian, bukan hanya bagaimana memberikan makan atau tempat tinggalnya saja, bahkan memberikan pendidikannya. Dan seorang istri, pasti ya bunda udah pada tahu semuanya, yang tentu yang paling utama mentaati suami, dan bagaimana bisa memuliakan suami, atau sebaliknya suami bisa memuliakan istri. Nah, mudah-mudahan mungkin di antara bunda yang mikir ada yang sampai ketika hari ini sudah mendapatkan pasangan yang memuliakan, bagaimana yang soleh atau soleha, ya mudah-mudahan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan. Kalau di antara hari ini misalkan ada suaminya yang belum bisa memuliakan, jangankan memuliakan sholat aja nggak mau, kerjaannya misalkan marah-marah, bentak-bentak, mudah-mudahan kita doakan diberikan hidayah, diberikan kekuatan untuk bisa memperbaiki diri, untuk menjadi suami yang terbaik untuk anak dan istrinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, maka berikutnya kita ulas lagi ya Bunda. Nah, tentang pendidikan pergaulan anak remaja. Nah, sebenarnya mungkin setiap bulan itu materinya pasti gitu ya, seperti puzzle-puzzle yang tercecer. Karena berkaitan dengan fenomena, berkaitan dengan kebutuhan kita semuanya, maka diangkatlah materi-materi yang sekiranya apa dulu nih yang diperlukan. Maka salah satunya adalah tentang hari ini tentang pergaulan anak remaja. Nah, sehingga kalau misalkan dibiarkan begitu saja, pergaulan anak remaja ini bisa berbahaya. Nah, karena apa? Karena kekhawatiran itu pasti senantiasa muncul. Apalagi hari ini misalkan anak-anaknya udah menuju masa remaja. Nah, apa? Misalkan remajanya ada remaja kecil, ini anaknya baru dari mulai 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya ya. Itu udah mulai agak-agak mungkin melawan, udah mulai mainnya lama banget gak pulang-pulang gitu. Atau misalkan ada remaja awal yang ternyata dia pun lagi benar-benar gak stabil gitu ya, atau misalkan mungkin boleh jadi mencari jati dirinya, bahkan sampai nanti
dia pun menuju remaja akhir yang mungkin boleh jadi untuk masuk ke wilayah bagaimana dia kemandiriannya. Nah, maka ini ada proses-prosesnya, gitu ya. Mungkin di antara Bunda nanti kita bisa sharing, ada yang mungkin ada pola perilakunya. Kenapa ini anak tuh kritis? Kenapa anak tuh sensitif sekali, ya? Nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa mungkin diajak hal-hal yang bagaimana kebaikan-kebaikan. Dulu mengikut terus, pas sekarang kayaknya nggak mau ikut kepada ayah. Kayaknya kalau sekarang nggak mau ikut sama bunda. Kenapa sih, gitu ya? Jadi ada juga pola perilakunya yang berbeda. Atau perubahan secara fisik, gitu ya, dari mulai misalkan bagaimana tubuhnya semakin tinggi, ya. Dan ini kita pun harus ada kekhawatiran ketika anak tidak menutup aurat, apalagi sudah menuju remaja atau sudah anak kita balik, ya. Maka di sini kita pun melihat, oh anak kita misalkan udah balik, ya. Kalau dulu kita di zaman-zaman masih kecil, kita selalu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita atau ustadz kita, bagaimana kita ini udah diberikan tanggung jawab, harus sudah bisa ibadah kepada Allah, harus bisa bagaimana misalkan bersuci, harus bisa bagaimana melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita udah mempersiapkan daripada sebelumnya. Jangan sampai ternyata hari ini kita sebagai orang tua, sebagai guru udah dianggap biasa saja. Dia buka aurat lah, dia mungkin ini dan itu dianggap biasa saja. Padahal itu sudah ada dorongan bagaimana seksualnya, ada dorongan reproduksinya, maka kita harus berhati-hati melihat bagaimana anak kita. Maka ada juga ternyata daripada dorongan-dorongan hal yang negatifnya, ya, dari mulai bagaimana anak ini misalkan mulai pengen pacaran lah, anak ini pengen tahu bagaimana main dengan teman-temannya yang lain lah, ya. Nah, dia ternyata ada sifat-sifat remaja ini yang kadang-kadang mungkin sulit diatur. Maka ciri khasnya kadang-kadang semakin jauh daripada orang tuanya dan semakin dekat dengan teman sebayanya. Jadi bahkan ternyata yang mempengaruhinya ketika itu berbeda juga ketika zaman sebelum dia mulai remaja itu. Apa yang terjadi kalau dulu masih takut sama orang tuanya, udah masuk pasar remaja, ternyata malah berbeda. Apa yang berbeda? Dia yang pertama lebih mengikuti kata temannya, dia lebih kadang-kadang solid dengan temannya dibanding dengan orang tuanya. Kadang orang tua diposisikan mungkin nomor 3. Siapa yang pertama? Temannya dulu. Kalau temannya, oh ini dan itu, maka dia yang pertama diposisikan dia temannya. Lalu yang kedua, baru dia gurunya. Oh iya, dia baru masih dengar nih gurunya, masih dengar mungkin ustadznya. Nah, baru yang ketiga, baru mungkin orang tua. Jadi dia temannya dulu, karena apa? Karena temannya lebih solid, temannya lebih pengertian, temannya lebih mengerti, maka pengaruh teman itu bisa luar biasa di masa-masa remaja ini. Sehingga sampai disamper ke rumahnya atau dia nyamper ke temannya, bisa seperti itu. Dan hari ini tantangannya adalah sebagai pusat perhatian kita untuk anak remaja, itu kebanyakan udah diberikan handphone. Dan ketika belum dibekali teknologinya secara bijak, maka ini dia bisa kemana-mana, ya. Banyak seperti kasusnya gitu ya. Nanti mungkin ayah bunda bisa menyampaikan bagaimana sharingnya di malam hari ini. Yang bisa ditemukan adalah yang pertama tentang bagaimana kasus pornografi. Karena apa? Karena memang ada kecenderungan dorongan seksual, ada reproduksi yang dia sudah semakin matang, maka kecenderungan ini yang akan menjadikan bahaya bagi anak remaja. Nah, ini bagaimana edukasinya memberikan penggunaan teknologi itu bisa lebih baik lagi. Sehingga kalau ternyata dia melihat hal-hal yang seperti itu, dan itu bisa mengganggu kepada hal-hal yang lainnya. Sedangkan hari ini ketika zaman teknologi semakin canggih, itu sudah subhanallah, sudah banyak sekali hal-hal yang mungkin harus kita coba hindari. Karena apa? Mencari misalkan hal-hal yang baik saja, misalkan tentang kerudung, maka ada yang keluarnya yang ini dan itu. Mencari tentang ini, kok ada iklannya yang aneh-aneh. Nah, sedangkan di masa remaja itu penasarannya sangat tinggi, lalu dia mungkin ikuti ke sana kemari, dan jangan sampai terjebak seperti itu. Nah, maka mungkin kita orang tua sudah bisa membedakan, sudah bisa menstopnya. Tapi bagaimana dengan anak kita? Ada yang sampai kasusnya dia pacaran, dia video call. Ini lagi ngapain anak ini di kamar, ternyata pas dilihat ternyata anaknya membuka aurat, lagi ternyata
bagaimana dia hal-hal yang tidak baik. Subhanallah. Atau ternyata karena mungkin orang tua kurang memberikan bagaimana kebutuhannya, dianggap kayaknya kurang jajannya, teman-temannya semakin banyak, ada yang mungkin dia coba-coba pinjam, ada yang sampai pinjam online lah, ada yang sampai judi online lah, gitu ya. Padahal dia baru mungkin anak SMA ini dan itu, tapi kok ternyata ini cikal bakal yang sangat jelek, sehingga di kemudian hari ada yang dari dulunya dia memang seperti itu, sampai dia sudah menikah, dia sempat punya anak, masih juga kecanduan. Ya, ada yang judi, ada ini dan itu, na'udzubillah min dzalik. Bahkan hari ini sudah mungkin bukan rahasia umum tentang kecanduan games yang ternyata dia pun lupa tentang kewajibannya untuk sholat, untuk menuntut ilmu, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang ada di hadapan mereka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, menjadikan edukasi bagi anak keturunan kita atau bagi murid-muridnya yang ini pergaulan subhanallah mudah-mudahan bisa dijaga. Nah, solusi-solusinya itu kita bisa buka kembali ya Bunda di modul tarbiyah anak remaja ya. Jadi itu paling efektif adalah memang tarbiyah dalam Islam. Kalau misalkan bisa diamalkan itu insya Allah menjadikan bagaimana lebih baik lagi. Karena kalau udah tersentuh dengan ibadah, tersentuh dengan orang-orang soleh, dan dia menjadi orang yang soleh, maka jangankan kepada orang tuanya, kepada orang yang gak kenal pun dia bakal baik, dia bakal sayang, dia bakal bagaimana memuliakan. Terlebih lagi kepada orang tuanya, gurunya, maka insya Allah itu bakal menjadikan anak yang menjadikan penyenang hati bagi kita orang tuanya. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya tentang anak juga bisa cemburu. Nah, ya, anak juga bisa cemburu. Nah, karena ternyata kalau misalkan ini materi ini diangkat karena kebanyakan permasalahan-permasalahan yang muncul. Nah, ketika terus ditelusuri, ini kenapa sih banyak masalah? Nah, ternyata kebanyakan itu akibat cemburu, gitu ya. Cemburu itu ngerasa kayaknya dia gak terpenuhi keinginannya. Baik cemburu pencapaian, kok misalkan adik dia dapat ini, dia gak. Atau cemburu waktu, kayaknya bersama adik itu banyak, tapi bersama dia tidak. Atau cemburu perlakuan, ini mah diperlakukannya lemah lembut, yang ini misalkan dimarahin. Nah, ternyata itu bisa terjadi. Bahkan ternyata dari sebab fisik pun itu bisa menjadikan yang namanya cemburu juga. Nah, cemburu ini mah ganteng, ini mah cantik ya, atau ini itu bisa menjadikan cemburu. Bahkan yang lainnya bisa menjadikan minder. Karena apa? Karena ternyata merasa cantik lah, merasa ini dan itu, dan akhirnya nggak percaya diri. Atau karena komunikasi, kurang kasih sayang, atau mungkin boleh jadi ini mah anak bungsu, ini mah ini dan itu. Itu udah pasti banyak sekali ya. Nanti ya Bunda bisa baca dan review lagi. Ya mudah-mudahan menyentuh ke hati kita. Astagfirullah, mungkin saya saat ini saya belum bisa adil. Astagfirullah, mungkin kayaknya waktu saya nggak banyak dengan si kakak. Aku mungkin mudah-mudahan bisa menyadarkan astagfirullah, kayaknya ini terlalu diistimewakan dibanding yang lainnya. Astagfirullah, kayaknya selalu dibanding-bandingkan nih anak ini. Pantes dia marah-marah, pantes dia kesel, kayaknya saya ada hal yang tidak diberikan sepenuhnya kepada anak yang satunya. Sehingga muncul gejala-gejalanya, marah-marah ya anak, menuntut-nuntut ya, atau di rumah kayaknya baik ya, di luar banyak tingkahnya, kayaknya nggak mungkin deh anak saya seperti itu, ternyata pas di luar emang bener anaknya seperti itu. Atau mungkin lebih sensitif lah, atau mungkin kalau dia berfrustasi, ada juga yang sampai dia sering sakit juga gitu ya, subhanallah ya. Maka ya ini salah satunya menjadikan perhatian kita juga. Mungkin ada beberapa mengatasi, sebenarnya pasti kita tahu sendiri apa yang kita lakukan selama ini. Yang akhirnya ketika misalkan kita melihat, oh kayaknya saya kurang menyayangi, kurang adil. Maka mudah-mudahan kita berusaha, ya Allah supaya saya bisa adil, supaya bisa memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anak saya, gitu ya. Nah kalau udah sadar, insya Allah sih perlahan-lahan nanti akan bisa diperbaiki. Tapi ada juga yang nggak sadar, kayaknya saya udah merasa adil ya, tapi ternyata kenyataannya tidak. Akhirnya anak itu menuntut juga satu sama lain. Nah, bahkan mungkin boleh jadi bagaimana ada yang sampai orang tuanya membanding-bandingkan sampai suatu hari
dia pun nggak mau menjadi seorang ibu, nggak mau menjadi seorang ayah, karena bahkan ada yang sampai nggak mau punya anak karena dia merasakan sendiri bagaimana ketika itu sering dimarahi atau ketidakenakan menjadi seorang anak. Nah, maka subhanallah ya, mungkin itu ada evaluasi tentang diri kita masing-masing, apakah kita sudah bisa adil atau tidak. Lalu berikutnya, prinsip dasar mencetak anak menjadi ulama dan pemimpin. Nah, ini diambil dari kesimpulan-kesimpulan tentang ibunda para pengubah dunia. Ya, ibunda para pengubah dunia. Jadi, ada ibunda-ibunda hebat. Sempat di grup kemarin yang di Islamic Parenting ada yang nanya, kenapa sih ibunda gitu ya, nggak ayah gitu. Maka saya coba tanggapi, ternyata hampir kebanyakan gitu riset-riset yang ditemukan, kalau ibundanya solehah, maka kemungkinan besar itu anaknya soleh atau soleh itu sangat besar, gitu ya. Karena apa? Karena yang paling dekat, karena yang biasanya mungkin waktunya paling banyak itu dengan bundanya. Sedangkan dengan ayah agak jarang juga, gitu ya. Nah, maka sebenarnya kalau secara sempurnanya ya tentu pengen ayahnya juga selalu hadir, ayahnya selalu membina, ayahnya selalu memberikan pelajaran, itu luar biasa sekali. Maka biasanya nih kalau misalkan Islamic parenting seperti ini, yang ganteng cuma saya saja. Jadi sekarang ada yang ganteng, ada Pak Mulyadi lihat di kamera ya. Dan mungkin ada yang bunda, para ayah juga yang hadir di kamera yang bagaimana tentang pola pendidikan anak yang ayah pun pengen terlibat. Bahkan ternyata ada seorang bunda nuntut gimana ya Pak, saya tuh pengen, suami saya juga pengen terlibat. Ya gimana lagi kalau misalkan dia memang belum tersadarkan, belum bagaimana dia mengerti tentang pentingnya seorang ayah. Nah, maka kita doakan, kita berikan bagaimana pemahaman pentingnya seorang ayah juga. Dan pentingnya punya anak yang soleh dan soleha, gitu ya. Nah, karena ternyata hari ini mungkin insya Allah kalau ayah bunda di sini pasti sudah sangat pengen anaknya soleh-soleh. Karena udah membandingkan, kalaupun misalkan ada anaknya yang kaya, yang sukses, tapi kan tidak hanya butuh itu. Tidak hanya butuh yang seperti itu. Bahkan beberapa waktu yang lalu di daerah-daerah yang sangat metropolitan, ternyata banyak yang mengeluhkan para ayah itu nggak butuh tentang uangnya anak, nggak butuh tentang kesuksesan anak. Ada yang sampai di titik seperti itu. Tapi pengen anak ini menyayangi orang tua, pengen anak ini bagaimana bersama dengan orang tua atau memuliakan orang tua, itu saja, bukan hanya dengan uangnya. Apa ternyata yang terjadi? Ada yang sampai ternyata memang anak itu rela memberikan uang fasilitas untuk orang tuanya karena memang dulunya ternyata pola asuhnya adalah pola asuh tentang bayar ya. Jadi orang tua memang punya uang ketika itu. Katanya pengen ini dia bayarin, pengen itu dia bayarin. Bahkan ternyata dia nggak punya waktu bersama anak, dia bayarin pembantu, dia bayarin les, dia bayarin ini dan itu, pokoknya segala sesuatunya serba dibayar. Nah, sedangkan waktu bersama ayahnya, bersama bundanya itu nggak ada. Suatu hari nanti dia udah merasakan menjadi seorang ayah, seorang bunda yang usianya terus bertambah, anak-anak sudah semakin gede, itu ketika sakit, dia ada rasa sedih. Kenapa? Karena ternyata anaknya belum bisa hadir, anaknya belum bisa mau merawat, tapi dia ngebayarin orang lain untuk merawat dia, ini dan itu. Bahkan ada udah sampai jompo, dia titipin ke panti jompo, biar aku aja yang bayar. Kata adiknya, biar aku aja, kata kakaknya aku aja. Mereka berebutan untuk ngebayarin ngerawat orang tuanya di panti jompo. Tapi apakah kita pengen seperti itu? Tentu yang dipengenkan adalah bukan hanya tentang sekedar bayar, tapi bagaimana menjadikan anak ini soleh-soleha, yang tentu bukan hanya dibayar supaya bisa ini itu, tapi menjadikan yang soleh-soleh ini bisa berbakti, bahkan bisa menjadi penyenang hati, atau bisa mungkin menjadi kepedulian terhadap ayah bundanya, sampai mungkin di hari tuanya. Nah, maka ternyata hari ini sudah banyak kecenderungan ke sana. Bahkan mungkin bukan hanya sebagai anak atau orang tua, tapi pada umumnya. Bahkan beberapa waktu lalu ini sebagai motivasi dalam hal ibadah saja. Dan kalau kita jujur-jujuran dalam hal ibadah, itu diajak jamaah, ayo hadirin, ayo jamaah, kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu alhamdulillah kalau di awal-awal
Ramadan itu penuh. Tapi semakin kesini kan semakin ada kemajuan, semakin lawak, semakin gitu. Atau melaksanakan sholat sunnah, itu diberikan fadilah-fadilahnya sama ustadznya dijelaskan. Itu seakan-akan nggak tertarik dengan fadilah apa yang disampaikan gitu. Subhanallah. Tapi giliran ketika ternyata siapa yang besok melaksanakan sholat subuh itu dikasih uang 10.000, itu nggak gede. Jangankanlah misalkan 1.500.000, 100.000, itu 10.000 aja. Itu yang hadir tambah banyak, yang hadir tambah penuh masjidnya. Itu baru 10.000. Apalagi kalau setiap sholat diberikan 10.000, itu kayaknya yang hadir tambah banyak, gitu ya. Jadi sebenarnya apa maksudnya? Ya kadang-kadang kita mungkin boleh jadi pandangannya kepada hal-hal yang sifatnya duniawi saja atau sifatnya sementara. Nah, maka dalam prinsip ini adalah sudah sedikit hari ini yang orang tua pengen anaknya menjadikan ustadz, pengen punya anak jadi kiai atau jadi ulama. Kebanyakannya mungkin hal-hal yang sifatnya hanya sementara. Tapi mungkin boleh juga ketika misalkan dia pengen jadi dokter yang soleha ya boleh. Menjadi misalkan guru-guru yang soleha boleh. Menjadikan pengusaha-pengusaha yang soleh boleh. Tapi bagaimana dengan penerus para ulama, para ustadz, para kiai? Kalau besok lusa itu yang meninggal adalah pejabat, dari tingkat bawah sampai tingkat atas itu udah ngantri yang mau gantiin, udah ngantri yang pengen duduk di kursi itu, udah siap itu yang menggantikan kepemimpinan selanjutnya. Tapi kalau misalkan ustadz, ulama, kiai yang meninggal, itu nunggu berapa lama dulu untuk bisa ada yang meneruskan keilmuannya atau bagaimana menyebarkan kepahaman tentang misalkan hal ibadah lah, tentang misalkan bagaimana mengajarkan kesabaran lah, bagaimana mengajarkan ini dan itu butuh waktu yang lama biasanya untuk bisa meneruskan daripada orang-orang soleh itu. Maka kita mudah-mudahan punya keinginan, baik bunda atau ayah, punya keinginan menjadikan anaknya soleh-soleh, punya prinsip-prinsip yang mudah-mudahan ada takdir, ada izin Allah Subhanahu Wa Taala di antara anak keturunan yang menjadi ustadz, menjadi ulama, penghafal Quran dan seterusnya. Kalaulah kita lihat kayaknya orang tua saya bukan penghafal Quran, kayaknya bukan ulama, bukan ustadz. Kalaulah ternyata uyutnya bahkan ditelusuri sampai atas kayaknya nggak ada keturunan dari para kiai, ustadz atau sejenisnya seterusnya, maka kita punya keinginan mudah-mudahan dari anak keturunanku, cucu atau seterusnya ada di antara mereka yang menjadikan mungkin ustadz, ulama, kiai yang itu mengalir kebaikannya kepada kita. Doakan kita sama mereka, bahkan mungkin boleh jadi pahalanya nyampe kepada kita ketika kita sudah meninggal dunia. Bagaimana ibunda-ibunda yang pernah kita bahas, dari ibunda Imam Asy-Syafi'i itu nggak punya uang untuk anaknya menempuh pendidikan, karena pasti dalam pendidikan itu selalu ada aja yang harus diperjuangkan dalam ekonomi atau materi yang harus dikeluarkan. Nah, misalkan kalau sekolah hari ini aja itu luar biasa membutuhkan hal tersebut gitu ya, maka ketika itu pun dirasakan oleh ibunda Imam Asy-Syafi'i karena udah ditinggalkan oleh suaminya. Imam Asy-Syafi'i adalah ayahnya udah nggak ada, waktu masih kecil, tapi ibundanya pengen anak ini cerdas, pinter, ini menjadikan ulama, ternyata sampai digadekkan itu rumahnya dan supaya anak itu bisa sekolah, bisa menempuh pendidikan di luar negeri. Akhirnya Imam Syafi'i dengan kecerdasannya, kalau zaman sekarang dapat beasiswa, maka terus-menerus itu belajar di luar negeri sampai menjadi salah satu imam mazhab, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Dan begitu pun dengan kisah yang Imam Al-Bukhari ini. Memang ketika itu adalah Imam Al-Bukhari ayahnya meninggal dan itu memiliki harta, dan itu dipastikan hartanya halal, dan ternyata bundanya hebat manajemennya, bukan dibelikan ini buat ini dan itu hartanya, tapi diinvestasikan buat pendidikan anak-anaknya. Salah satunya Imam Al-Bukhari, menjadikan Imam Al-Bukhari menjadi ulama. Dan begitu pun dengan Imam atau Muhammad Al-Fatih. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada prinsip dasarnya tentu kita sebagai orang tua senantiasa belajar yang mudah-mudahan diberikan kecerdasan, wawasan, dan kesadaran kita sebagai orang tua yang harus memberikan teladan kepada anak-anaknya. Kalau di antara ibu hari ini kerjanya misalkan di rumah, dan lalu lulusannya adalah S1, S2, atau seterusnya, maka jangan berkecil hati bahwa ayah bunda
misalkan saya S1 tapi kerjanya di rumah, itu hebat, luar biasa, karena itu ilmunya bisa diberikan kepada anaknya, itu ilmunya bisa diturunkan kepada anaknya, dan itu menjadikan investasi yang luar biasa. Anak ini akan tumbuh kembang untuk menjadikan lebih baik daripada orang tuanya. Dan orang tua mudah-mudahan kita semua menjadi teladan, menjadi guru yang teladan, bahkan memperhatikan bagaimana kehalalannya, memperhatikan bagaimana ibadahnya, bahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dirangkum kurang lebih ada 11 yang mudah-mudahan bukan hanya sekedar tulisan, tapi kita bisa mengamalkan dan kita bisa meresapi dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar supaya anak kita soleh-soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, mungkin ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ulasan di sharing parenting malam hari ini tentang pergaulan anak remaja, tentang keluarga yang sakinah, anak yang juga bisa cemburu, dan prinsip-prinsip tadi anak yang soleh-soleha, menjadi anak penyenang hati, menjadi anak pemimpin yang soleh, dan seterusnya. Nah, itu saja mungkin. Jika di antara bunda ini pengen sharing, ya, pengen menanggapi atau pengen menyampaikan, silahkan bisa tulis di kolom chat atau bisa raise hand, membuka audionya, menyampaikan apa yang ingin disampaikannya sebelum nanti kita tutup di sharing malam hari ini. Nah, gitu ya. Sambil menunggu ayah bunda yang mungkin mau nulis pertanyaan di kolom chat atau mungkin di raise hand untuk ditanyakan. Nah, untuk informasi berikutnya adalah materi-materi berikutnya ini tentang emosi yang bermasalah, ya. Nah, ini kita coba lihat, tampilkan kembali. Yang pertama tentang emosi yang bermasalah, gitu ya. Jadi kadang-kadang keadaannya misalkan sama, tapi kok responnya beda-beda. Berarti kan ada emosi yang bermasalahnya. Apakah masalah diri kitanya, atau hati kitanya, atau emosi kita yang bermasalah, gitu ya. Nanti kita coba ketahui bagaimana emosi kita bermasalah apa tidak. Nah, juga tentang ada media yang merusak anak, gitu ya. Media yang merusak anak. Yang materi ketiga itu tentang peran genetika dalam pembentukan karakter anak, gitu ya. Jadi memang ada karakter juga yang berbeda-beda, bahkan lahir dari rahim yang sama, kadang-kadang beda juga itu sifatnya anak, ya. Dan yang keempat, etika istri yang keluar rumah mencari nafkah, gitu ya. Itu yang mungkin sambil bekerja, yang sambil bagaimana mengurus anak, urus keluarga, mudah-mudahan tidak melalaikan anak atau tidak melalaikan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan bahas di bulan Mei, insya Allah. Dan juga kami ucapkan terima kasih nih, selain Islamic Parenting, ada di antara ibu bunda juga yang menitipkan bagaimana program sosialnya, ya. Ini program ada Safari Dakwah, ada program One Day One Hadis, itu ada grupnya, silakan bisa masuk. Itu grupnya tidak berbayar, ya bunda, jadi bisa mendapatkan One Day One Hadis itu setiap hari untuk belajar di sana dan muliakan guru ngaji, dan ada program tahunan dan seterusnya. Nah, maka mudah-mudahan kita diistiqomahkan. Ada bunda, kami ucapkan Bunda Eis, ada kami ucapkan terima kasih, ada Bunda Erna yang ada di support dakwah yang sudah istiqomah, ada Bunda Hadriani, ada Bunda Anissa, dan ayah bunda yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Nah, khusus kita doakan dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mungkin sebelum ke Teh Fitri, ya. Saya langsung aja nih, kayaknya ada di kolom chat, ya. Teh Fitri bantu kalau ada yang kelewat, ya. Ada yang raise hand atau yang menyampaikan, boleh. Nah, ini saya coba yang di kolom chat dulu, ya. Dari Bunda Astri, untuk menjadi seorang ulama, apalagi yang bercukupan di dunia, sepertinya jarang terjadi, kecuali dai kondang terkenal dan banyak pengikutnya. Sebenarnya agar bisa sukses dunia akhirat, apalagi
insya Allah sebagai ulama, kalau dia baik dan mengajarkan hal baik, dan dia pun bisa mengerjakan apa yang didakwahkan, tapi dia juga bisa menafkahi keluarganya, itu bagaimana yang ngubah mindset saya sebagai orang tua dari orang awam jujur, orang tua pun hanya pengen anak-anaknya bisa PNS gitu. Masya Allah ya. Terima kasih nih dari Bunda Astri ya. Eh, ini kita sebagai orang tua ya, alhamdulillah ya. Ini hal yang wajar ya. Kita sebagai orang tua yang mungkin ada sebelumnya nih, ada beberapa ayat yang sudah pernah dibahas, Bunda. Ada ayat tentang keadaan orang tua itu miskin, ada ayat tentang takut miskin. Nah, ini ada dua ayat yang berbeda ya, ada dua ayat yang berbeda. Yang pertama keadaannya miskin, yang kedua karena takut miskin. Nah, kalau keadaannya miskin, maka itu Allah menyampaikan kalau misalkan kita miskin, maka itu akan diberikan kecukupan kepadamu. Jadi diberikan ke orang tuanya tuh nanti akan diberikan kecukupan gitu. Dan termasuk anak-anakmu juga. Jadi diberikan kecukupan kepada orang tuanya, lalu dicukupkan kepada anak-anaknya. Nah, kalau takut miskin itu sebenarnya belum miskin. Ya, tapi ternyata kita ini udah takut ya untuk anak kita gimana selanjutnya ini dan itu gitu ya. Ada ketakutan hal itu. Maka itu Allah menyampaikan Allah akan berikan rezeki kepada anak-anakmu dan juga kepadamu. Jadi ternyata apa yang kita takutkan itu sama Allah dijamin itu bakal dikasih sama Allah kecukupan. Nah, sebenarnya kalau kita bahas lebih panjang mungkin kita bisa sharing, bisa ngobrol ya. Jadi memang kalau masalah cukup dan kaya itu kan berbeda ya. Jadi ya, nanti mungkin saya coba menanggapi dari pertanyaan tadi yang mungkin yang saya pahami gitu ya. Kalau mungkin cukup kan sebenarnya itu adalah sifat qanaah ya. Sifat qanaah itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Cukup itu sebenarnya tergantung orangnya. Jadi kalau misalkan dia merasa cukup, tergantung qanaahnya gitu, ya dia pasti ngerasa cukup aja. Tapi kalau misalkan qanaahnya nggak ada, nggak merasa cukup, itu pasti ngerasa nggak cukup aja. Jadi misalkan bahkan disebutkan kita udah punya rumah yang ini, pengen yang itu. Kalau misalkan disebut punya emas segunung, pengen dua gunungnya, pengen mencari lagi tambang-tambang emas yang ada di dunia. Ini pasti memang seperti itu. Nah, kalau misalkan takut nih anak kita, bahkan ada yang berkata, ini misalkan anak jadi ustadz mau dikasih apa gitu, masih bacaan kulhu gitu kan, Al-Fatihah gitu, masih dibacaan Al-Ikhlas, kan kadang gitu kan ya, subhanallah ya. Nah, maka ternyata subhanallah ya, ketika misalkan hari ini gitu ya, seorang anak atau ustadz atau misalkan di antara kita, maka ini pelajaran berikutnya adalah mudah-mudahan diberikan pelajaran tentang skillnya. Jadi misalkan sunnahnya kayak memanah, berkuda, atau berenang itu adalah skill. Jadi secara tersiratnya adalah bukan hanya sekedar memanah, berenang, atau berkuda, tapi mendapatkan skillnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya profesi sebenarnya misalkan dia adalah ustadz, tapi ternyata dia juga tadi misalkan yang diharapkan orang tua, dia juga seorang PNS. Ya alhamdulillah. Tapi dia adalah, saya ini adalah mengamalkan tentang misalkan agama gitu ya. Ada sebenarnya tentang ustadz, ulama atau itu mah hanya sebagai sebutan aja. Yang pasti adalah ke anak kita kamu mah harus soleh, senang untuk menebar kebaikan. Gitu aja. Jadi bukan pengen ustadz, ulama, kiainya, tapi ini mah harapan kita orang tua menjadikan yang seperti itu gitu ya. Tapi kita berikan bagaimana supaya bisa dapat skill yang lain juga. Akhirnya bukan hanya sekedar itu, oh ternyata skill anak saya bukan hanya PNS yang kerja gitu ya, tapi gimana supaya misalkan anak saya bisa menyebarkan ilmu dan dia juga punya penghasilan yang bagus. Itu misalkan dengan berdagang atau misalkan berbisnis, masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan dimampukan oleh Allah kalau Rasulullah SAW memang berbisnis, berdagang, dan itu pintu rezeki yang luar biasa. Dan ada juga yang ternyata ustadz, kiai, berdagang, berbisnis, dan itu hebat, luar biasa, mulia. Dibanding misalkan ustadz atau kiai yang meminta-minta ini dan itu. Gitu ya. Nah, atau mungkin tadi Bunda, kayaknya bisa juga nih misalkan ke
keuangannya atau ekonominya mapan gitu ya, bisa menafkahi keluarganya dengan tadi bisa dai kondang ini dan itu, tapi kayaknya gimana ya, kayaknya nggak mungkin gitu kalau misalkan seperti itu karena nggak ada bakat atau seterusnya, maka dibekalinya dengan sesuai kemampuannya. Kayaknya ini orangnya rajin deh, giat deh, mungkin bekerja, maka setelah pulang dari kerja itu dia pun rajin ke masjid ya, mengamalkan agamanya, bahkan ada yang sampai punya kehebatan atau kemampuan dia mengaji ya, menghafal Quran, membacanya, dan mungkin boleh jadi dia pulang daripada itu dia mengajari anak-anaknya. Jadi kurang lebih jangan misalkan takut ketika misalkan anak kita malah misalkan sengsara gitu ya. Nah, itu tidak akan ya. Bahkan Allah akan jamin berikan kecukupan. Apalagi ya ini diberikan ketakwaan yang hebat luar biasa. Maka akan min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini apalagi ya misalkan dia taatnya, takwanya hebat gitu ya, itu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Terlebih lagi dia soleh, lalu dia pun pandai skill-skill yang lain, maka insya Allah itu akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyampaikan jangan takut karena Allah akan memberikan rezeki. Namun mudah-mudahan ini tadi ada satu poinnya ya, Bunda bisa kita simak tadi kelewat. Di dalam prinsipnya itu adalah ada perencanaan, ya, ada perencanaan. Prinsip menjadikan ulama, prinsip menjadikan pemimpin, ada perencanaan, ya. Jadi perencanaan itu kita merencanakan, ya tentu Allah yang mentakdirkan, qadarullah yang atas takdir Allah yang nanti perjalanan. Rencananya misalkan anak saya pengen pesantren Quran, nanti misalkan dia menghafal Quran, lalu dia mengabdi atau sampai ke luar negeri dan daftar menjadi PNS. Nah itu boleh kita merencanakan, dan nah itu bisa kita bagaimana buat mungkin dari sedini mungkin dari anaknya kecil, atau mungkin sampai hari ini kita bisa buat gitu ya. Nah mungkin seperti itu tanggapan yang pertama. Nah, Fitri, ini yang kedua ya dari Bunda siapa? Tia, Fitri ya. Nah, boleh pantau di sini ya Fitri. Izin bertanya katanya. Yang kedua ini tentang keberhasilan pendidikan agar anak menjadi soleh-soleha ada dari orang tua yang soleh. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang broken home? Karena pada saat ini anak-anak broken home menjadi korban pergaulan yang tidak baik. Masya Allah, subhanallah. Makasih nih Bunda Tia yang sudah bertanya tentang broken home, dan ini mewakili juga ya. Masya Allah, Masya Allah. Nah sampai sebenarnya saya pun punya saudara itu sangat baik di keluarga. Tapi ketika di luar, kenapa jadi ketua geng motor, ada dia kasus ini dan itu, ya subhanallah. Ternyata memang broken home, ya. Dia sejak kecil ngelihat orang tuanya berantem, lalu bercerai, lalu si anak itu dititipkan di neneknya, dan itu di tempat yang lumayan kota, dan dia bergaul seakan-akan itu di pergaulannya itu di gengnya itu dia paling hebat. Karena apa? Rasa sakitnya kena cerulit, rasa sakitnya kena bacok itu seakan-akan kebal. Karena apa? Karena nggak sesakit apa yang dirasakan dalam hatinya. Nah, dia kayaknya pengennya tidur di mana saja. Itu dikatakan udah kena bacok, udah kena cerulit, tapi seakan-akan dia nggak kerasa gitu. Jadi takdirnya dia masih hidup, dia. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata dalam hatinya punya yang lebih kesal, ada yang lebih sakit, yaitu adalah yang broken home tadi. Nah, ternyata itu ada yang sampai seperti itu. Atau mungkin yang larinya kepada apa? Yang larinya kayaknya saya udah nggak dapetin ketenangan nih. Pergaulannya ternyata ada narkoba misalkan. Ya udah dia ternyata narkoba sampai dia disuntik lah, dia sampai pokoknya orang lain mungkin dia akan merasakan hal-hal yang sakit lah, ada misalkan yang tidak baik, tapi dia kenapa bisa sekuat itu di jalanan? Karena ternyata hatinya dia patah hati, dia sedih, dia kecewa, dia sakit hati, sehingga yang di jalan dirasakan itu nggak terasa. Pokoknya banyak mungkin dari tadi pergaulan-pergaulan itu yang kayaknya kayak nggak punya hati gitu itu orang. Misalkan dia sampai begal lah, sampai ini, ternyata lari dari broken home. Nah gimana sih ternyata caranya gitu ya?
agar bisa balik si anak ini. Nah sebenarnya ketika misalkan hati kecilnya itu dia pengen sekali baik, pengen sekali ada di keluarga, pengen sekali bagaimana merasakan kasih sayang orang tua. Tapi gimana lagi saya nggak dapetin dari ibu, saya nggak dapetin dari ayah, saya diurus oleh kakek ini, saya dimarahin oleh kakek ini, saya nggak bahagia, dia keluar dari rumah, mungkin hartanya dikasih, dia bekalnya dikasih, tapi dia nggak mendapatkan itu. Nah, maka biasanya tersentuhnya adalah orang-orang yang sangat peduli, orang-orang yang sayang, orang-orang yang bisa menyentuh hatinya gitu ya. Bahkan beberapa waktu lalu itu ada seorang ustadz dari Malaysia ya, kalau nggak salah itu Ustadz Ebit Leo kalau nggak salah, Ustadz Ebit dicari aja ya. Nah itu dia senantiasa dakwah di jalanan, dia cari orang-orang yang ada orang-orang di jalan itu, dia sentuh hatinya, dia sentuh badannya, dia peluk yang selama ini gak mendapatkan pelukan, lalu dia diajak dikasih makan, dia dikasih pakaian yang baru, tanpa dihakimi, tanpa dimarahi, ayo ikut dikasih makan. Kemudian beliau orangnya yang dermawan juga, dia bawa makan, dia suruh mandi ya, dia dibawa ke tempat yang sangat nyaman ya, akhirnya dia tersentuh, dia nangis, si anak-anak itu dia pengen sebenarnya mah menjadi orang yang benar, tapi gimana lagi nggak ada lingkungan, malah orang lain mengompori, ya sudah bareng bersama saya. Lalu ternyata bagaimana ada yang mungkin lari dari broken home ini ke perzinahan, kepada yang seperti itu, akhirnya harus ada orang-orang yang tadi menyentuh hatinya, dia datang, dia ke sana, lalu apa yang terjadi, dikasih tahu jangan seperti ini, lalu dipenuhi kebutuhannya, ini buka usaha, ini lebih baik lagi, ini pakaian yang tertutup, ini dan itu, akhirnya tersentuh hatinya, selama ini nggak ada yang perhatian, dan ternyata menjadi titik baliknya, dibina menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tentu sebenarnya tadi ada broken home itu ya harusnya memang bisa sembuh dengan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang peduli. Karena ketika misalkan ada yang broken home, kita kesel dengan tingkah perilakunya gitu ya, lalu kita usir, lalu kita ini dan itu, ternyata bukannya malah sadar, padahal itu bibinya sendiri, misalkan padahal itu adalah saudaranya sendiri yang nasehatin, malah ternyata melawan, malah kesel kepada kita yang nasihatin. Karena dia tuh butuh bagaimana kasih sayangnya, butuh disembuhkan daripada broken home itu. Masya Allah ya. Ya mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk senantiasa kita bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, Teh Fitri, nah tadi yang keberapa ya? Nah, Baik. selanjutnya. Kemudian dari Bunda Wijawati ini bertanya, bagaimana cara bisa gabung di One Day One Hadis, Ustadz? Oh, nanti bisa itu aja ya. Kalau itu ada ke adminnya ya. Nanti minta ke admin untuk dimasukkan ke grup One Day One Hadis, gitu ya. Nanti bisa dikirim linknya untuk bisa gabung ke sana. Baik, Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Nasirot. Izin bertanya, Pak Ustadz. Dalam ibadah seorang istri, mana yang lebih utama, pilih sholat malam, apa melayani suami? Pilih mempertahankan wudhu, apa bersalaman ke suami? Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara memberhentikan anak yang sudah kecanduan, anak yang sudah remaja usia 19 tahun laki-laki dan usia 9 tahun perempuan? Hatur nuhun. Oke, baik ya. Kita coba menanggapi dulu ya. Uh, dan kalau mungkin yang berkaitan dengan fikih, saya tidak akan terlalu dalam karena pasti beda-beda ya kalau berkaitan dengan fikih ya. Mungkin yang pertama tentang bagaimana pilih utama sholat malam atau melayani suami gitu ya. Nah kalau misalkan dari sebuah tadi yang disampaikan ya, itu kewajibannya ya tentu melayani suami gitu ya. Nah tentu di sana kenapa gitu ya, pokoknya banyak lah, nanti ya Bunda bisa cari keterangannya tentang kewajibannya ya, apa manfaat dan mudaratnya, karena ketika misalkan itu tidak misalkan ditunaikan, itu bisa hal-hal yang mungkin ada mudaratnya gitu ya, bisa ngambek lah ini dan itu, maka yang paling utama adalah melayani suami. Yang kedua, mempertahankan wudhu bersalaman dengan suami gitu ya.
Nah, kalau misalkan bersalamannya seperti apa, nah kalau kita udah sama-sama paham gitu ya, oh saya mau memilih misalkan batal nih bersalaman dengan suami, nah tentu harus ada komunikasi. Ayah, misalkan gimana nih, udah wudhu, apalagi udah ada make up gitu kan ya, ini mau wudhu lagi atau apa, ya itu komunikasi aja gitu ya, komunikasi gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Bunda ini mah, itu kan bisa dikomunikasikan, jadi bisa salaman atau bisa, oh iya deh nanti sholat dulu baru nanti salaman, misalkan seperti itu. Jadi kuncinya di komunikasi. Jadi saya tidak bahas fikihnya ya, karena saya Bunda punya bekal tentang fikih itu. Nah, untuk bagaimana memberhentikan anak kecanduan, nah ini memang tidak bim salah bim azakadabra ya. Jadi tidak bisa langsung seperti itu saja, karena dulunya juga ada proses anak itu jadi senangnya, jadi sukanya, memang ada proses daripada itu. Jadi lebih kebijak aja sih sebenarnya hari ini ya, lebih kebijak penggunaannya. Kalau hari ini kita pengen berhenti gitu anaknya main HP, kayaknya agak sulit juga sih. Karena HP udah ada di mana-mana, teman-temannya juga pegang HP, apalagi udah anak remaja. Nah, paling kita sering edukasi bagaimana bijak menggunakannya. Ini waktunya sholat, ini waktunya makan, sudah dulu matanya perih, waktunya tidur. Mungkin kita sering ingatkan gitu ya. Dan mungkin itu silaturahmi dulu, itu apa berjemur dulu, ini dan itu. Maka mungkin dia sering edukasi sehingga tidak senantiasa di sana. Jadi dikasih refreshing dulu matanya, otaknya agar senantiasa tidak ke HP terus. Adapun kalau secara singkatnya gitu ya untuk keluar dari kecanduan ini, gue udah bisa di salah satunya kami ada di hipnoterapi anak ya, itu hipnoterapi anak nanti ada itu ya, bisa dipelajari atau itu bisa di bagaimana di terapi ya, di terapi. Tapi ini adalah dampak eksternal. Eksternal itu adalah motivasi dari luar supaya dia bisa berhenti. Nah, yang paling baik itu adalah berhenti kecanduan game itu adalah kesadaran sendiri bahwa ini dia udah nggak mau melakukan lagi, udah nggak mau bergadang lagi. Nah, itu adalah yang paling bagus. Jadi itu punya keinginan sendiri untuk berhenti. Maka sering diingatkan supaya tidak bagaimana kebablasan dalam penggunaan gadget. Untuk sementara seperti itu, dikurangi waktu-waktunya di aktivitas yang lain agar bisa dikerjakan selain HP aja gitu. Seperti itu Teh Fitri atau Bunda Nasirah. Oke. Baik, Ustadz. Masya Allah, terima kasih banyak atas jawabannya. Itu jawabannya Bunda Nasirot. Kemudian selanjutnya dari Bunda Anis Nur Faridiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, maaf Ustadz, izin bertanya bagaimana cara menangani anak yang suka mengambil barang orang lain tanpa izin? Saya sudah mencoba menegur dan menasehati, tapi tetap saja mengulanginya lagi. Bagaimana cara memberikan efek jera untuk anak agar tidak mengulanginya kembali? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Oke, baik ya. Eh, jadi untuk misalkan anak seperti ini, biasanya ini juga tergantung dengan usianya ya. Jadi menangkap nasihat itu bisa tergantung dengan usianya. Baik sebentar. Nah, tergantung dengan usianya seperti apa? Nah, jadi kalau misalkan usianya itu semakin anak itu masih kecil, kayak kadang-kadang anak ini agak sulit juga pahamnya gitu ya. Nah, maka mungkin baru sekali dua kali kayaknya ini nggak ngerti-ngerti. Dan harus diketahui juga ya, kalau misalkan antara anak kita atau anak orang lain ya, atau kita sebagai guru, itu tingkat kecerdasannya pun kadang beda-beda. Jadi kadang-kadang mungkin kalau kita guru gitu ya, mau ngajarin, ini kan misalkan tadi ngajarin supaya nggak ngambil barang orang lain. Kita mau ngajarin huruf aja nih, huruf misalkan seorang guru ngaji, ini teh huruf ba, itu ada yang huruf kita cuman nyebutin huruf ba itu, nah ini teh huruf ba. Ada yang mungkin 5 kali dia paham, ada yang harus 15 kali, ini teh ba, inget-inget ba. Dia ganti lagi, dia nggak ngerti lagi. Ada yang mungkin tiap hari ngaji itu huruf ba nggak inget-inget. Nah subhanallah, itu kan kalau kita nggak sabar, itu kan udah kesel gitu ya. Kok kenapa orang lain disebutkan ba 10 kali kamu ngerti ini, mah kamu udah ratusan kali disebutkan ba nggak ngerti gitu.
Nah, kita kan kesel juga gitu. Ternyata memang bukan keinginan dia misalkan dalam menangkap bagaimana apa yang dia inginkan hari ini gitu ya. Jadi itu ada yang kecerdasan itu. Nah, hari ini ketika misalkan kita nasihatin ini jangan diambil loh. Nah, kadang-kadang ini teh belum ngerti juga anaknya gitu ya. Sampai kapan gitu ya. Nah, maka sampai bagaimana kita terus mengajarkan ini paham kepada anak gitu ya. Apalagi kalau misalkan anak ini udah kebiasaan ngambil barang seperti itu sebenarnya udah otomatis anak tuh. Otomatisnya apa? Nah, dianggap misalkan ini tuh biasa aja, padahal misalkan ini tidak biasa. Misalkan ada dari teman-teman anak kita misalkan masuk ke rumah, di meja kita kan ini masih suasana Lebaran, masih ada makanan, kue gitu kan ya, tiba-tiba diambil dimakan, gitu kan menurut kita itu nggak boleh, kamu bilang dulu gitu kan ya. Karena udah otomatis dia ngambil, jadi seakan-akan dia biasa saja gitu. Kan kalau kita kadang gemes gitu, izin dulu dong, izin dulu. Gitu. Tapi besoknya masuk, ada kue diambil lagi. Dia nggak izin dulu, nggak izin. Nah sebenarnya sampai batasnya kita terus-terus mengingatkannya. Nah efek jeraknya ya tergantung daripada usianya Bunda, tergantung daripada apa yang diambilnya gitu ya. Nah, itu mungkin masih bisa kita berikan pemahaman gitu ya. Kalau ngambilnya mungkin kue atau apa ya kita ridho dan kita nasihati gitu. Atau misalkan ngambil-ngambil hal yang tidak baik baru kita nasihat. Seperti ngambil apa, ada yang ngambil perhiasan itu kan udah efek jerak itu ya. Itu ada ininya ya, ada batasan-batasannya ya. Tapi kalau ini kita untuk mengajarkan, maka kita prinsipnya apa yang sebelumnya sudah disampaikan. Yang pertama adalah dengan cara mu'ayudul hasanah dengan nasihat yang baik. Yang kedua adalah dengan pengalaman-pengalaman yang kita berikan kepada anak. Yang ketiga adalah diberikan bagaimana logika berpikir itu kepada anak. Jadi tiga konsep itu. Yang pertama tetap dengan bahasa yang baik. Yang kedua tentang pengalaman yang kita bisa ceritakan. Jadi misalkan kenapa nggak boleh ngambil ini, nah kita berikan pengalamannya, berikan pemahaman. Yang ketiga adalah tentang logika argumen kenapa nggak boleh ngambil barang itu. Nah, untuk efek jerah mungkin ini wilayahnya kalau udah fatal ya dia ngambil barang-barangnya yang seharusnya nggak boleh diambil. Mungkin seperti itu ya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustadz. Kemudian selanjutnya dari Bunda Eka. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat sebagai seorang ibu yang bekerja untuk tetap bisa mengajarkan anak-anak dalam proses belajar? Bagaimana saat kita ada waktu untuk mengajarkan anak bisa dibuat langsung tertarik dan mengikutinya? Pelajaran yang kita berikan. Jazakallahu khairan. Baik, baik, Dari Masya Allah. Oke, ini ada insya Allah di materi keempat bulan Mei dan ada materi sebelumnya yang udah pernah disampaikan. Nah, tapi singkatnya gini, tipsnya mungkin ya. Tipsnya adalah ketika kita bekerja yang harus kita pahami adalah bagaimana kondisi psikologi anak, perasaan anak. Jadi bukan hanya perasaan kita sebenarnya. Kan kita perasaan bekerja itu misalkan capek lah, jadi kalau pulang ke rumah teh ya pengennya langsung to the point lah gitu ya, to the point kamu ngerti, to the point kamu ngikuti, to the point kamu seneng, tapi kan kita nggak tahu aktivitas anak itu ngapain aja, mungkin dia pernah kecewa, pernah sakit hati, masa kita bekerja atau kita pun sama, di masa kita bekerja ada hal yang nggak enak, atau ada yang kita dimarahin, ada yang nggak sesuai, pas pulang kan beda juga ketemu dengan anak. Maka tipsnya sebelum kita sampai kepada ngajarin, sampai ketika apa yang kita mau sampaikan, buat dulu menarik. Nah, buat dulu menarik. Jadi ini hubungan emosional antara bunda dengan anaknya. Jadi hubungan emosional itu adalah dibangun ketika misalkan bagaimana apakah ketika dia berangkat kerja atau sepulang kerja. Jadi hal yang menarik dulu. Nah, ini kalau dalam metode pendidikan seorang guru biasanya ice breaker ya atau ice breaking yang bagaimana ada ketertarikan dulu dengan kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pengajar. Semuanya dikondisikan dulu, semuanya udah siap belajar, nanti biasanya pada ikut untuk belajar. Nah, sama. Nah, kebanyakan gitu ya, karena kita lelah capek, kita pulang ke rumah tuh ya langsung kata perintah aja.
perintah, mengikuti dikte apa yang disampaikan oleh bundanya, karena bunda nggak ada waktu lagi nih, mumpung kita ini kamu tuh harus nurut, atau mumpung bunda masih bisa, kamu tuh harus ikut nih belajar dengan bunda, gitu kan ya. Nah, jadi langsung kita seperti itu, sehingga kadang-kadang anak tuh kayaknya bosen deh, kayaknya nggak mau deh, kayaknya nggak tertarik gitu. Tapi ketika misalkan udah terkondisi, ya senang gitu ya. Bunda ada waktu bersama kita, bunda ada mau ngajarin kita gitu ya, udah senang. Nah, ayo kita belajar gitu. Akhirnya dia menariknya seperti itu. Mungkin tipsnya ya, untuk supaya tertarik, supaya nggak bete, ini kayaknya capek banget gitu ini dan itu, subhanallah deh. Nah, silakan Teh Fitri, masih ada waktu ya. Baik, Oke. Ustadz, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini selanjutnya ada dari Bunda Sri Murniati. Assalamualaikum Ustadz, apakah seorang anak yang membayar perawatan untuk orang tuanya karena keterbatasan waktu dan tempat, termasuk anak durhaka? Orang tua tinggal bersama saudara salah seorang anak beliau, atau salah seorang anak beliau, namun karena punya tanggung jawab menafkahi keluarga, sehingga membayar orang lain merawatnya di rumah, yang membayar saudara yang kebetulan tinggalnya jauh dari orang tua tersebut. Apa yang sebaiknya yang kami lakukan sebagai anak terhadap orang tua tersebut? Mohon pencerahannya, Ustadz. Masya Allah. Nah, sebenarnya ada kewajiban-kewajiban juga ya kita sebagai seorang anak gitu ya. Dan mungkin sebenarnya ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, biasanya kalau anak perempuan itu ketika udah menikah kan sebenarnya kalau kewajiban itu adalah pindah kepada suaminya. Jadi harus kepada suaminya gitu ya. Nah, namun di sini kan kebanyakan tuh ketika misalkan seorang anak perempuan lalu menikah gitu ya. Nah, orang tuanya itu kadang-kadang pengen diurusnya itu adalah bukan sama anak laki-laki. Justru semuanya pengen diurus sama anak perempuan. Karena apa? Kalau anak perempuan kayaknya cekatan ya, kayaknya anak perempuan nggak jijik gitu ya. Kalau orang tua ini kayaknya pengen buang air besar, buang pipis dan seterusnya. Biasanya anak perempuan itu sangat telaten, sangat ini, sehingga banyak orang tua memutuskan pengen salah satu anak perempuannya yang ngurus ketika misalkan ayah atau bundanya sudah semakin tua atau sakit-sakitan gitu ya. Nah sebenarnya tapi kalau anak perempuan itu kan kewajibannya kepada suaminya gitu ya. Nah, yang paling wajib itu sebenarnya adalah anak laki-lakinya gitu ya. Anak laki-lakinya. Tapi gimana sih anak laki-laki ini misalkan jauh lah gitu ya, nggak bisa merawat ini dan itu. Nah, mungkin ini biasanya kalau misalkan ada anak-anaknya itu bisa berkomunikasi sebenarnya ya. Nah, biasanya apalagi kalau udah pada dewasa semua, biasanya mungkin kita harus sama-sama ada tenggang rasa, sama-sama ada kepedulian, gimana dengan orang tua kita. Misalkan jangan sampai kita menyesal ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, baru kita menyesal. Ketika misalkan udah tidak ada, baru kita pengen ketemu. Ketika misalkan hari ini surganya masih ada, ladang pahalanya masih ada, ya, ladang masuk surganya masih ada, tapi kita misalkan dibiarkan begitu saja. Nah, kalau misalkan orang tuanya mau, ini mas sebenarnya mungkin hanya pendapat saja. Orang tuanya mau, nah biasanya ini ada kisah di daerah Timur Tengah, ya di Arab Saudi itu biasanya uh, mereka tuh sangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang paling menonjol adalah satu di bidang kayak traktir gitu ya, traktir teman ini biasa itu berlomba-lomba karena mereka tuh pengen meraktir, pengen berdermawan, meraktir gitu ya. Jadi siapa di antara teman-teman pengennya saya yang bayar. Mereka sampai berebutan siapa yang bayar. Dan salah satunya pun ketika ada orang tua yang sudah tua, mereka berebutan pengen mengurusinya, ya. Mereka berebutan pengen ngerawatnya, gitu ya, masya Allah ya. Karena apa? Pengen ini surga ini yang selama ini masih ada di dunia yang ladang kebaikan itu pengen berada di rumah saya, pengen berada di dekat saya. Jadi seperti itu, gitu ya. Nah, kalau misalkan kerja, gitu ya, lalu ada di rumah kita, misalkan, gitu ya, lalu kita misalkan bayar yang merawat dan itu masih saudara kita, itu nggak apa-apa sebenarnya, gitu ya.
Akhirnya mungkin kita pulang kerja, kita bisa melihat orang tua kita, bisa kita bantu urusin dan itu. Ya mudah-mudahan di suatu hari nanti ketika meninggal itu kita nggak menyesal karena sudah melakukan yang terbaik gitu kan ya. Cuman saya kan nggak tahu kondisi yang sebetulnya gimana, maka kita berprasangka baik. Ya mungkin saat ini belum punya waktu atau mungkin si orang tua juga kadang-kadang nggak mau gitu ya, kadang-kadang nggak mau karena hidupnya dulu udah lama di rumah itu sehingga ayo ibu di rumah saya nanti di adik saya di kakak adik itu kadang nggak mau nggak betah berada tinggal di rumah anaknya itu gitu ya. Nah, mungkin ya mudah-mudahan kalau idealnya ya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa misalkan mengurusnya karena ada sebuah keterangan kalau kita ada yang celaka itu adalah di mana orang tuanya udah tua tapi ditelantarkan. Ada yang masuk bulan Ramadan tapi nggak diampuni dan seterusnya gitu ya atau menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW lalu nggak bersolawat. Nah, tapi itu udah luar biasa dia udah mau bertanggung jawab dalam nafkahnya dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni jikalau ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak sesuai. Ya, sambil tadi dirundingkan, dimusyawarahkan gimana yang terbaik, sehingga jangan sampai di kemudian hari menyesal karena misalkan menyia-nyiakan orang tua. Mungkin seperti itu ya tanggapannya. Ya. Masya Allah. Apakah masih ada Teh Fitri? Nah, sepertinya ada berdatangan ya. Masya Allah. Mohon maaf ya Bunda jikalau kalau misalkan ini mah hanya pendapat saya atau apa yang diketahui, itu yang Bunda bisa di-sharingkan ya. Nah, silakan Teh Fitri. Baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas jawabannya Ustadz. Kemudian selanjutnya ada dari Bunda Helperida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon bertanya, apakah kita boleh terus mendoakan suami supaya kembali lagi? Oke, kita coba gabungkan beberapa pertanyaan ya, Teh Fitri. Berikutnya. Ya baik, untuk berikutnya dari Ayah Mulyadi. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahan bagaimana kiat-kiat membangun komunikasi dengan anak yang cenderung tertutup terhadap orang tua, tapi justru terbuka dengan teman-temannya, sehingga orang tua mengetahui permasalahan anak dari teman-temannya. Jazakallahu khair kasiran. Oke, baik, satu lagi. Satu lagi dari Bunda Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon pencerahannya bagaimana cara berbaktinya seorang anak perempuan ketika sudah menikah. Sedangkan ia harus mengutamakan suami dan keluarganya dibandingkan orang tuanya. Kebetulan saya adalah anak tunggal, tidak ada saudara laki-laki. Jazakallah khairan kasiran Ustadz. Oke, baik-baik. Yang pertama, bagaimana mendoakan supaya kembali gitu ya. Nah, jadi doa itu adalah ibadah kepada Allah ya. Selama doa itu baik ya, selama doa itu bukan maksiat, selama doa itu tidak mencelakakan, nah maka itu boleh ya. Tes Teh Fitri, suara saya ada terdengar? Terdengar Ustadz. Oke. Nah, jadi doa itu baik, doa itu minta kepada Allah ya. Nah, selama itu bukan maksiat, maka kita boleh berdoa itu ya Allah. Nah, cuman kita tuh kadang-kadang doa itu bukan maksa ya. Jadi maksa ya Allah gitu ya. Maksa aja gitu pengennya. Jadi kalau maksa itu kalau nggak dikasih kecewa gitu. Itu berarti maksa gitu ya kalau. Nah, tapi doa itu adalah ya tentu ikhlas kepada Allah ya kalau misalkan ini nggak baik, ya berikan misalkan yang terbaiknya seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalkan baik ya Allah, ini suami saya kembali kepada saya, maka ya Allah bukakan pintunya, bukakan jalannya, gimana caranya supaya bisa kembali. Nah, ini beberapa di masa-masa eh, apa namanya itu pranikah, ini ada buku yang saya tulis tentang jodoh dalam Ma'rifatullah. Nah, salah satunya adalah amalan untuk menjadikan selaras keinginan kita dengan keinginan Allah. Nah, jadi kalau keinginan kita tuh kan belum tentu diijabah. Tapi kalau keinginan Allah dalam tantu qadarullah, apa yang ditakdirkan oleh Allah itu bakal terjadi. Misalkan kita pengen suami kita kembali, maka itu adalah seninya merayu Allah Subhanahu wa taala, dan merayu itu adalah dengan doa meminta kepada Allah
maka itu bisa kita amalkan, gitu ya. Bisa tambah dengan sedekahnya, ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini mendatangkan kebaikan, apa yang diinginkan, hajat yang diharapkan ini diijabah oleh Allah. Bisa tambah dengan sholat, ya, bukan hanya doa, itu sholat. Itu biasanya kalau sholat kita punya keinginan ada sholat hajat. Nah, kalau misalkan apakah suami saya kembali ini baik atau tidak, maka ada sholat istikharah. Nah, selama ini kita banyak dosa, kayaknya masih tertutup nih jalannya. Nah, kita coba dengan sholat taubat, yang mudah-mudahan dibukakan oleh Allah. Jadi boleh tuh, semakin misalkan banyak doanya, semakin kayaknya ini lama banget ijabahnya gitu ya, semakin mengadu kepada Allah, semakin rindu, semakin bergantung kepada Allah. Nah, di masa itulah yang bagaimana hebatnya nanti doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Gak tahu kapannya, ini rahasia Allah. Suatu hari nanti ini ternyata doa yang selama ini aku inginkan. Nah, kalau kitanya udah ridho, nah suami mau kembali, ya alhamdulillah. Suami nggak kembali berarti itu baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Karena belum tentu menurut kita ini baik, menurut Allah ternyata nggak baik. Nah, belum tentu menurut kita misalkan buruk, ternyata menurut Allah itu baik. Maka selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kecewa kalau belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua tentang komunikasi ya. Nah, tadi salah satu ciri khas gitu ya, anak remaja itu adalah memang komunikasinya cenderung berkurang, menghindar, bahkan bukan hanya komunikasi, jalan bareng pun udah nggak mau gitu ya. Ini kenapa sih kamu ini malu bersama ayah? Kenapa sih kamu ini malu bersama ibu gitu kan ya? Nah, ini kadang-kadang mungkin kita pun menjadikan PR bagi anak remaja. Nah, sampai ini pun biasanya dilihat dari bondingnya ya, dari bonding. Nah, yang pertama lihat dari bonding, kedekatan bersama anak, waktu bersama anak. Lalu yang kedua, memang ada hal-hal yang nggak mau diketahui oleh orang tua, gitu ya. Jadi ada nggak mau yang diketahui orang tua. Mungkin kita bisa nilai ya, apakah ini kita harus diketahui oleh orang tua atau tidak gitu ya, karena di masa remaja bahkan untuk masa mandiri itu ada privasi-privasi yang menurut mereka kayaknya nggak boleh nih tahu ayah dan bapakku, itu ayah atau ibuku. Nah, biasanya ini pun sebenarnya ada hal positifnya ketika kita tahu sebenarnya masalahnya, lalu kita punya kepercayaan, nah, kalau kamu udah besar, ayah mah percaya kepada engkau, kau bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ayah mah percaya kalau kamu mah gak bakal macam-macam, misalkan apa iniin anak orang. Kamu mah gak, ayah mah percaya kepada engkau, kamu gak bakal buat malu ayah. Kamu gak bakal, kami mah percaya gak bakal buat malu ibu dan jadi ada hal yang kita nggak boleh buka juga, tapi kita berikan kepercayaan. Nah, bahkan sebenarnya permasalahan ini sampai biasanya bukan hanya anak remaja, sampai anak mandiri, bahkan ada sampai udah menikah. Nah, kita sebenarnya sebagai orang tua ini kalau misalkan udah merasakan apa udah pernah punya anaknya udah menikah atau punya cucu, itu kan sampai gimana pun anak besar sebesar apapun tetap anaknya gitu ya. Kita sebagai seorang anak itu kalau misalkan orang tua pengen tahu masalah yang mungkin privasi yang bisa diselesaikan, misalkan masalahnya adalah masalah keluarganya, masalah dengan istrinya, dengan anaknya gitu ya. Lalu kita pengen tahu, nah kadang-kadang ada yang membuat baik, ada yang kadang tidak membuat baik. Jadi maksudnya membuat baik itu apa? Membuat baik itu kita bisa bantu menyelesaikan masalahnya. Ada juga yang memang anak itu nggak bicara, saya punya masalah dengan istriku, saya punya masalah dengan anakku, enggak. Tapi dia mencoba menyelesaikan sendiri. Yang mudah-mudahan kalau kita tahu masalahnya dari temannya nih, oh berarti kita tinggal tahu. Kalau misalkan anak ini berantem sebenarnya, tapi dia nggak bicara, nah kita coba tahu gimana cara ngasih bekalnya. Kita mungkin latih ini dan itu, latih bela diri dan itu. Nah, pokoknya mungkin ada hal-hal yang seperti itu yang kadang-kadang anak nggak berkomunikasi, dia nimbang, takut ayahnya kecewa lah, takut ayahnya marah lah, takut ayahnya sakit hati, takut ayahnya jadi biasanya menjaga, apalagi kalau anaknya perempuan ya, anak udah mikirnya minta ampun, kayaknya kalau ayah saya bilang nih gimana gitu ya, ketahuan. Nah, mungkin ini mah sharingnya seperti itu ya, ayah bunda yang tadi bertanya. Dan yang ketiga tadi adalah tentang berbakti gitu ya, berbakti.
Nah, bahkan sebenarnya ada ketika itu kisahnya eh, suaminya itu berangkat pergi ke medan perang. Lalu ternyata istrinya di rumah dan berpesan, wahai istriku, kau nggak boleh keluar tanpa seizinku. Tiba-tiba itu ayah daripada istrinya itu butuh apa ya, butuh bantuan dan bahkan lagi sakit dan sampai meninggal dunia ketika itu, atau dikatakan meninggal dunia nggak nengok lah gitu bahasanya itu. Akhirnya apa? Ternyata diberitakan si ayahnya itu masuk surga karena akibat anaknya yang soleha yang ternyata taat kepada suaminya. Lalu gimana hari ini sebenarnya saya ini anak satu-satunya, anak tunggal gitu kan ya. Saya ini kewajiban sekarang kepada suami gitu ya. Tapi pengen misalkan berbakti kepada bundanya, kepada ini karena saya anak satu-satunya. Terlebih lagi banyak sekali kenangan, banyak sekali perjuangan daripada bundanya sampai hari ini. Nah ini hebatnya bunda harus komunikasi dengan suami, disayang suaminya, dimuliakan suaminya, bahwa bunda itu tahu bahwa harus taat kepada suami. Tapi boleh nggak diizinkan saya untuk bisa apa dapat pahala memuliakan orang tua saya, gitu kan ya? Misalkan ada yang misalkan dengan cara apa, dengan mengunjunginya, gitu kan ya? Atau dengan yang sering menengoknya, atau mungkin ada sedikit harta, atau misalkan ini lalu membahagiakannya, gitu kan ya. Nah, maka itu izin kepada suaminya. Nah, suami yang soleh tentu pasti itu mengizinkan, silakan, dan itu bisa bagaimana tanpa misalkan meninggalkan kewajiban apa yang menjadi seorang istri atau menjadi seorang bunda, gitu ya. Jadi ini kuncinya di komunikasi kepada suami, jangan sampai ada yang malah tidak bahagia, tidak apa tidak tidak tenang karena ternyata gagal komunikasi yang seharusnya dibangun komunikasi itu sendiri. Tentu dengan komunikasi yang baik itu akan menjadi hubungan yang menjadi lebih baik lagi. Nah, mungkin Teh Fitri ya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, ada satu lagi dari Bunda Dian ya tentang bagaimana ibu yang sudah meninggal selain mendoakan ibu mungkin al-fatihah juga sedekah atas nama ibu gitu ya. Nah itu bagus sekali ya. Bahkan itu ada keterangannya. Misalkan orang tua kita sudah meninggal, lalu misalkan kita berdoa gitu ya, lalu kita misalkan bersedekah atas nama orang tua kita, itu luar biasa ya. Kalau misalkan kira-kira nyampe tidak ya gitu ya. Nah, kita harus yakin itu nyampe gitu ya. Nyampe kebaikan itu dan Allah Maha Maha menerima, Allah Maha bagaimana melihat, mendengar itu nyampe gitu ya. Itu kita harus yakin dengan hal tersebut. Jadi kalau ada yang nggak yakin, misalkan nggak nyampe, coba aja gitu meninggal dulu. Nanti saya kirimin Fatihah dari sini atau saya sedekah atas nama engkau. Nanti coba nyampe atau tidak di sana, gitu kan ya. Nah, subhanallah. Nah, maka kita yakin bahwa kebaikan itu bakal nyampe. Bahkan ada hadisnya dan ada ketika misalkan orang itu udah meninggal dan tapi tidak terputus amalnya masih nyampe kepada orang tua kita atau orang yang sudah meninggal, maka itu ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak soleh yang mendoakan. Tadi itu masuk kepada hal tersebut. Jadi kalau misalkan kita pengen orang tua kita bahagia di sana yang sudah meninggal, maka tadi kita bisa bersedekah jariah gitu ya atas nama orang tua kita ke masjid kemana, atau segala sesuatu yang kita bisa lakukan hal itu gitu ya. Nah, atau mungkin bisa juga kita mendoakan senantiasa, ya Allah orang tuaku diberikan ampun, diangkat derajatnya, dibahagiakan, lalu kita doakan gitu ya. Atau ilmu-ilmu dulu yang diajarkan kepada kita, ya Allah saya bisa baca Quran, saya bisa sholat, ini tidak terlepas dari perjuangan orang tua saya, ya Allah mudah-mudahan sholat apa yang saya lakukan baca Qurannya ini pun pahalanya mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semakin semangat punya anak soleh-soleha, kita pun menjadi anak yang soleh yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Nah, Masya Allah ya tanggapan yang mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu ya Bunda. Terima kasih nih atas perhatian dari Bunda ya. Terima kasih atas sharingnya. Nah, mohon maaf jika ada hilaf dan salah apa yang disampaikan.
Nah, silahkan bisa Ibunda mengkoreksinya, atau jika ada pertanyaan yang belum tersampaikan, nah Ibunda bisa sampaikan di kelas Islamic Parenting. Nah, insya Allah nanti kita lanjut juga di bulan Mei, di bulan berikutnya. Terima kasih kepada Ibunda, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada di antara saudara-saudara kita gitu ya, ini yang sedang kekhawatiran di daerah-daerah misalkan kayak kemarin ada berita daerah Garut, daerah mana itu yang ada gempa, ada yang gitu, itu tentu ada kekhawatiran tersendiri. Mudah-mudahan diberikan ketenangan, atau di antara Ibunda kayaknya lagi khawatir, anaknya kayaknya lagi sulit diatur, kayaknya anak melawan, kayaknya khawatir, ada rasa takut, ada rasa sedih. Nah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuknya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Atau mungkin ada rasa sedih, kayaknya rindu dengan ibu dengan ayah yang sudah meninggal, yang mungkin ada suatu hari nanti yang kayaknya saya belum bisa berbakti, ya kita perbanyak berdoa, mudah-mudahan diberikan doa. Atau mungkin ya Allah, mungkin saya ada yang bercerai, atau mungkin ada yang sakit hati, ada yang suaminya pengen ini dan itu. Nah, mungkin boleh jadi kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan diberikan bagaimana yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang kesulitan ekonomi, rezeki, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan rezeki yang berlimpah berkah. Suatu hari nanti kita bisa menginjakkan kaki di Mekah, di Madinah. Masya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Didik Agus Landik, mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Didik Agus Landik yang sudah menyampaikan materinya pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, ayah dan bunda semuanya. Semoga ayah dan bunda semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam kebaikan ya ayah dan bunda semuanya. Sehingga nanti kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar lagi di bulan Mei nanti ya ayah dan bunda semuanya. Kepada ayah dan bunda semuanya yang ingin mendaftarkan untuk bulan Mei, langsung saja chat adminnya ya ayah dan bunda semuanya. Takutnya nanti kuotanya habis ya ayah dan bunda semuanya. Jadi langsung saja hubungi adminnya. Baik ayah dan bunda semuanya, kita langsung tutup saja kegiatan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar terbaiknya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. dan Astagfirullahaladzim. disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah. Sekian dari Fitri, kurang dan lebihnya mohon maaf ayah dan bunda semuanya. Kita nanti ketemu lagi di bulan Mei ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Fitri, makasih Pak Ustadz. Sama-sama, Izin Bunda. les.